Justin Hubner merespons julukan preman timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut. Hubner sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sering dipercaya menjaga pertahanan skuad Garuda bersama dengan Jay Aizes dan Rizky Ridho. Namun, Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya. Sebab, ia mengakui memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya. Ya, saya baru saja mendengar mereka memberitahu saya apa artinya. Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainanku kan? Ujar Justin. Meski demikian, permainan agresif Justin bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Jebolan Akademi Den Bosch Youth itu mengatakan permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, Ferdinand Patrick Hubner. Justin menceritakan ayahnya yang juga seorang pesepak bola sering bermain dengan agresif. Menurutnya, permainan ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan menjaga mentalitas pemenang. Ayah saya benar-benar gila di lapangan, selalu berjuang. Saya pikir ada sesuatu yang saya pelajari. Itulah yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang selalu ingin menang, tutur Justin. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola Indonesia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub Jay Aizes. Bung Harpa meyakini bahwa Ole Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, selain jawaban Ole Romeni, ada juga sosok Fardy Bachdim yang menonton laga Ole Romeni melawan Jay Aizes. Fardy Bachdim sendiri adalah sosok berpengaruh yang membantu PSSI dan Shin Tae-yong dalam memantau dan bernegosiasi dengan pemain-pemain keturunan agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Sehingga kehadiran Fardy Bachdim di stadion tempat Ole Romeni bergabung kemungkinan besar untuk bernegosiasi dengan Ole Romeni. Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes dan mengesampingkan Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik menerpa timnas Indonesia sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi. Dibilang kabar baik karena kiper yang ditunggu-tunggu, Maarten Paes kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan Arab Saudi. Hal itu karena sesuai jadwal, Maarten Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. 3 hari berselang, hasil sidang akan diumumkan. Jika data yang dibawa pengacara PSSI lengkap, Maarten Paes hampir dipastikan memenangkan persidangan, sekaligus berhak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan timnas Indonesia di babak ini masuk kategori berat, yakni Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Di saat ada tanda-tanda Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia, belum ada kabar terkait potensi Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot disinyalir masih panas setelah bek 21 tahun itu menolak gabung skuad timnas Indonesia U23
saat bersuaginya U23. Biasanya, pemain yang melakukan indisipliner di era kepelatihan Shin Tae-yong diberikan kesempatan kedua. Hal itu asalkan si pemain meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Jarang terjadi sebelumnya, FIFA memuat sebuah artikel khusus untuk timnas Indonesia. Dan kali ini, Federasi Sepak Bola Dunia itu menyebut bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Dan satu pemain yang mereka soroti adalah Nathan Jo Aon, yang mereka sebut sebagai salah satu bintang skuad Garuda. Kenaikan pesat profilnya bertepatan dengan kebangkitan tim nasional Indonesia, dan perannya dalam kesuksesan tim tentunya tidak boleh dikesampingkan begitu saja, tulis FIFA. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun ini, Jo Aon langsung dipercaya mengisi skuad Garuda yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 AFC dan membuat debut internasionalnya dalam kemenangan 1-0 atas Vietnam, sambung FIFA. Lebih lanjut, FIFA juga menyoroti tugas yang lebih berat menanti Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Asia. Lawan-lawan berat menanti Indonesia dengan dua laga perdana di awal adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September mendatang, sebelum kemudian jumpa Bahrain, Tiongkok, dan Jepang di keseluruhan agenda grup C. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub kami dan mendapatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang dan menjadi bugar untuk tampil sebaik mungkin, kata Nathan soal pertemuan dengan tim kuat Asia. Bertemu Ferdi Bakdim, Mike Clayton gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia, sebab kakak Irfan Bakdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNA berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Clayton di tengah isu tersebut. Clayton merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Clayton memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pesepak bola kelahiran Breda tersebut berasal dari Akademi Feyenoord. Ia tampil sebanyak 71 kali dengan torehan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi, serta kelompok umur klub berjuluk The Pride of South tersebut. Menarik untuk dinanti apakah Clayton akan dinaturalisasi menjadi WNA atau tidak. Usianya masih tergolong muda sehingga bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Australia ketakutan mendapati rumor Mace Hilgers dan Daan Rots kabarnya akan merapat ke timnas Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda akan jadi timnas terkuat di Asia Tenggara. Dalam artikel tersebut, Sydney mengklaim bahwa jika Indonesia diperkuat Mace Hilgers dan Daan Rots, maka timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Nama Daan Rots mencuat di tengah alotnya perkembangan status striker FC Utrecht oleh Romeni, yang disebut akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia memang gencar sedang melakukan perbaikan di lini serangnya. Seperti halnya oleh Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda tertinggi atau Eredivisie. Bahkan Daan Rots bermain bersama pemain keturunan Indonesia yang dari dulu santer terdengar namanya, yakni Mace Hilgers. Secara statistik, Daan Rots telah memainkan laga sebanyak 40 kali musim ini. Penyerang tersebut berhasil mengemas 9 gol dan assist. Namanya tenar di Indonesia karena disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagram milik dia sendiri. Pemain FC Twente ini memberi suka terhadap postingan Ferdi Bakdim.
Kemudian nama Mace Hilgers kembali membuat geger media sosial. Kali ini, unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas. Ketua PSSI Erick Thohir memang tengah mencari pemain dengan grade A sebagai target utama pemain naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai.